Jadi saya masih bingung, Mbah, membedakan tuah azimat mana yang sedang aktif, tuah azimat mana yang sedang jalan. Sebenarnya caranya mudah. Apabila Anda memiliki beberapa azimat sekaligus, ya di bawah satu persatu, misalnya masing-masing azimat Anda beri waktu 1 minggu. Ya udah, 1 minggu ini Anda bawa azimat yang pertama misalnya. Lalu amati bagaimana tuahnya, bagaimana perubahan yang terjadi dalam hidup Anda, gitu Pak. Seminggu kemudian baru bawa azimat yang kedua misalnya. Anda amati bagaimana. Tapi kalau udah seminggu kemudian Anda bawa azimat yang ketiga. Jadi tidak semuanya lantas dibawa, melainkan dibawa satu persatu supaya bisa dirasakan. Ya, sebetulnya ini tuasnya jalan apa enggak. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, guru besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini, hari Minggu 18 Agustus 2024, jam 14.30 sore, kita sedang melayani klien nomor 7309. Beliau menerawangkan sebuah batu berwarna merah yang katanya habis beli, ya dari promo. Karena habis beli, maka tuahnya belum bisa dirasakan dengan baik. Nah, lalu bagaimana Mbak? Apakah batu promo ini berhodam? Jawabannya iya berhodam dan dia iya bertuah. Nah, untuk mengetahui seperti apa tuahnya, seperti apa hodamnya, Mbak Wira menggunakan beberapa metode ya. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi, karena dengan metode ini Mbak Wira bisa mengklasifikasikan atau mengkategorikan atau mengelompokkan mana-mana benda-benda yang bertuah dan mana yang tidak bertuah. Nah, untuk benda dari klien nomor 7309 ini mengandung energi. Energi yang ada pada suatu benda itu ada beragam ya, ada bermacam-macam. Yang pertama ada energi yang namanya energi alam. Energi alam adalah energi yang berasal dari alam, bisa masuk ke dalam suatu benda itu melalui dua cara. Yang pertama masuk sendiri secara otomatis tanpa dimanipulasi oleh manusia. Jadi benda-benda seperti ini kita sebut dengan mustika. Contohnya mustika merah delima, mustika lipan, mustika kulpunter dan sebagainya. Sedangkan yang kedua ada yang namanya energi alam ini bisa masuk ke dalam suatu benda dengan dimanipulasi atau diolah oleh manusia. Ada beragam ilmu yang bisa digunakan untuk manipulasi energi alam, contohnya mantra Yan Semar atau mantra Adi Coroko Sungsang misalnya. Nah, untuk benda dari klien nomor 7309 ini kalau menurut Mbak Wira itu mengandung energi alam. Walaupun kecil ya ketika dirasakan dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level energi 60, tapi nyata energinya memang ada, karakternya sejuk menarik yang menjadi tanda atau ciri bahwa benda ini memiliki tuah dalam hal pengasihan. Ya, level energinya 60 tapi aktif. Aktif itu artinya ketika Anda bawa, Anda kantongin bendanya, otomatis tuahnya akan berjalan. Jelas ya? Yang kedua ada yang namanya energi manusia, energi dari praktisi yang meritual. Biasanya praktisi supernatural modern menyebutnya dengan tulpa. Tulpa adalah energi yang sudah didesain akan memberikan manfaat tertentu bagi si pengguna atau pembawa benda-benda yang berisi tulpa itu tadi. Nah, untuk benda dari klien nomor 7309 kalau menurut Mbak Wira tidak mengandung tulpa atau tidak mengandung energi dari manusia. Dan yang ketiga ada yang namanya energi khodam. Khodam adalah entitas astral ya, yang berasal dari golongan jin yang sudah ditundukkan dan dijinakkan agar dia patuh loyal mau membantu manusia. Dalam benda dari klien nomor 7309 ini mengandung khodam. Mbak Wira mendapati sosok wanita berbaju hijau yang kalau hijau ini berarti yang memang betul ya tuah utamanya dalam hal pengasihan. Jadi artinya siapapun praktisi yang meritual benda ini sudah betul arahnya. Dia memasukkan energi alam dengan tipe pengasihan untuk memperkuat fungsi dari khodam pengasihan yang ada pada benda ini. Nah, seperti apa khodam pengasihan yang ada pada benda dari klien nomor 7309? Kalau Mbak Wira rasakan, Mbak Wira periksa dengan metode visualisasi, Mbak Wira mendapati visual wanita berbaju hijau ya. Wanitanya seperti, kalau di dunia manusia ya, seperti wanita usia 30 tahun. Jadi ya memang masih muda ya. Penampilannya juga rapi gitu, tidak seram. Wajahnya tidak horor, tidak menakutkan, melainkan lebih seperti manusia normal pada umumnya. Rambutnya sepunggung ya, dan memakai baju hijau. Ini merupakan jin daratan ya, jin yang berasal dari daratan, bukan dari angkasa, bukan dari perairan. Ini sifatnya adalah white entitas, aman tanpa dampak negatif. Usianya kira-kira 1200 tahun. Kalau standar tua Mbak Wira itu adalah 3000, kalau 1200 ya setengah tua ya. Dengan level power sekitar 90 nanti kalau udah bisa terakses penuh.
Karena ini baru dimiliki, maka seolah-olah terasa seperti level energinya itu 70. Ya, tapi sebetulnya nanti kalau udah terakses full, udah dekat hubungannya, udah baik hubungan kedekatannya, maka ini bisa diakses dengan level energi 90 ya. Tuah utamanya sendiri memang ada di pengasihan. Kemudian dia juga punya tuah untuk healing atau pengobatan ya. Ingat, pengobatan itu mekanismenya dengan olah energi. Kalau misalnya sakitnya itu udah kena parang misalnya, ya harus dibawa ke dokter Pak ya. Usaha nyatanya melalui apa, dijahit, dikasih antibiotik biar tidak infeksi gitu ya. Kalau hanya mengandalkan kodam ya nggak bisa. Pengasihan itu juga gitu. Pengasihan itu sangat mengandalkan bagaimana penampilan kita. Kalau penampilan kita itu rapi, bersih, wangi, harum ya. Kemudian ketika kita bicara dengan wanita itu kita juga sopan, wawasan kita luas, mudah Pak untuk pengasihan itu diakses. Namun kalau kita begundalan ya, penampilan kita sembarangan, bau, kemudian nggak rapi, jorok ya, mau pakai kodam pengasihan satu karung pun juga susah Pak. Itu namanya usaha nyata. Jadi bagaimana tuah itu berjalan, dia butuh jalan masuk. Ya, untuk merasakan tuah yang berjalan itu dia butuh jalan masuk. Jalan masuknya apa? Itu lewat usaha nyata. Mbak Wira tadi mencontohkan itu ketika ada seseorang yang usaha nyatanya itu adalah jualan gorengan, tentu kerezekiannya akan beda dengan hasil yang diperoleh dari kerezekian orang jualan properti. Ya makanya sama-sama tuah kerezekiannya, namun kenapa kok bisa hasilnya beda? Karena yang satu cuma jualan gorengan, yang satu jualan properti. Bukan berarti gorengan itu jelek, bukan. Melainkan Mbak Wira ingin memberi gambaran bahwa hasil yang Anda peroleh dari tuah itu betul-betul mengikuti seberapa besar usaha nyata yang dilakukan. Nah, selain ASEAN dan healing atau pengobatan, apalagi Mbah yang bisa dilakukan? Mohon maaf, Mbak Wira hanya terkunci di 2 fungsi itu aja. Jadi yang bisa Mbak Wira sampaikan, kalau Anda ingin mengetahui tuah-tuah lainnya, coba dieksplorasi ya. Eksplorasi itu adalah mencoba tuah azimat itu hingga ke batas maksimal yang dia sampai mentok, sampai nggak jalan lagi tuahnya. Jadi misalnya pengasihan itu kan sebetulnya gerbang untuk menuju ke kerezekian dan kejayaan karir ya. Tinggal bagaimana kita pinter-pinter menggunakannya. Kalau pengasihan itu kita gunakan untuk memikat pembeli kita, maka pembeli itu akan loyal ya, ditunjang dengan jalan masuk ya, berupa pelayanan yang baik, yang cepat, produk yang bagus, harga yang bersaing. Maka pengasihan itu bisa akan membuat pembeli itu jadi pelanggan tetap, misalnya itu kerezekian. Atau kalau misalnya kita bawa ke arah kejayaan karir ya, misalnya pengasihan itu kita pakai untuk memikat pimpinan kita. Kemudian performa kita bagus, kita disiplin, kita tertib, nggak pernah terlambat, nggak pernah pulang mendahului, kemudian target-target selalu terpenuhi, skill kita macam-macam, kemudian kemampuan negosiasi kita bagus, kemampuan lobbying kita bagus, maka kejayaan karir akan mudah didapat gitu Pak. Jadi pengasihan itu sebetulnya arahnya itu banyak, bergantung kita mau mengakses atau membawanya ke arah mana. Kemudian kalau untuk dampak negatif nggak ada, ini tuahnya udah aktif ya, siap digunakan, siap digas gitu ya. Nah, kalau untuk perawatan, Mbak Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal cap raja Omyang. Itu ada diskon 30% di Shopee. Nanti untuk linknya ada di kolom deskripsi. Kenapa? Karena dupa itu terbuat dari serbuk kayu gaharu murni tanpa campuran bahan kimia, Pak. Jadi memang wanginya itu soft aja, lembut. Ya, ada pernah yang berkomentar itu begini, "Wah, ternyata dupanya wanginya biasa aja, nggak kuat." Ya memang tanpa bahan kimia, Pak. Anda minta kalau cuma kayu itu sekuat apa sih? Kalau dibandingkan sama parfum semprot yang dari senyawa aromatik bahan kimia, ya pasti kalah. Jadi memang dia soft lembut. Makanya karena soft atau lembut itu, dia tidak sesak di dada dan tidak pedih di mata. Herbal, betul-betul herbal. Bahkan pengawet pun Mbak Wira nggak mau pakai. Karena memang supaya alami herbal, ya, sehingga aman digunakan oleh siapa saja. Itu ada diskon dari 150.000 hingga 105.000 aja. Diskonnya 30%. Di Shopee, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Demikian kira-kira yang bisa Mbak Wira sampaikan ya untuk klien 7309. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.